Dan saudara, seperti janji kami tadi, kita akan bahas juga soal apa yang terjadi usai pasangan baca pres dan juga bacawa pres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka ini resmi mendaftar ke KPU sebagai pasangan bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden. Nah, kemudian kita sudah bergabung bersama kami di studio mini Kompas TV yang ada di kantor KPU Republik Indonesia. Di sini sudah hadir Mas Ujang Komarudin selaku analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat datang di studio kami di kantor KPU. Siap, Mas Ujang. Bang Maido. Oke. Mohon maaf nih. Nggak apa-apa. Semua ini dinamis sebenarnya ya. Seperti pasangan yang sudah resmi mendeklarasikan diri. Ini sebenarnya ditunggu-tunggu ya. Jadi pasangan atau paslon terakhir yang mendaftar di KPU di hari terakhir. Nah, setelah resmi ada 3 pasangan calon, bagaimana melihat potensi masing-masing pasangan ini, Mas Ujang? Ya, saya melihat kekuatannya saat ini masih imbang ya. Artinya semua capres-cawapres masih bisa mengalahkan satu sama lain. Tapi memang ada potensi-potensi, misalkan wilayah-wilayah suara-suara yang dikuasai oleh capres-cawapres tertentu. Misalkan Jawa Barat tadi dikatakan ya kan, bagaimana Pak Sandi kan, dulu Pak Prabowo unggul di situ. Sumatera Barat juga sama, Pak Prabowo Sandi juga unggul. Tetapi apakah memang suaranya bisa diambil oleh Pak Sandi atau tidak? Saya meyakini kalau Jawa Barat Pak Prabowo, Sumatera Barat juga Pak Prabowo. Tapi yang paling penting saya lihat adalah kekuatan misalkan Pak Ganjar. Pak Ganjar punya tantangan sendiri, misalkan Jawa Tengah yang memang basis merah, gitu ya, basis Pak Ganjar, ini kan ada sosok Gibran. Ini bisa diambil oleh Gibran dalam konteks wilayah Solo Raya itu. Bahkan kalau ekspansi ya bisa ke daerah yang lain. Oleh karena itu ini penting jadi perhatian bagi Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Lalu bagaimana Anies gitu ya? Anies saya melihat ya dalam konteks pengusungan perubahannya ya bisa saja masyarakat ya antusias dalam konteks itu. Tetapi apakah suaranya mendapatkan besar atau tidak kita lihat nanti, karena bagaimanapun pemilih-pemilih Islam yang tadinya misalnya Sumatera Barat yang tadinya akan ke Anies tapi kelihatannya ke Pak Prabowo. Di NTB juga tadinya ke Anies ternyata bisa ke Pak Prabowo dan bisa ke Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD, karena di sana ada Tuan Guru Bajang juga. Jadi mungkin DKI iya. Oleh karena itu saya melihat potensi-potensi itu kan harus dipetakan secara komprehensif, harus terukur sehingga akan terlihat soal ukuran standar parameter kemenangan itu. Kalau saat ini karena capres-capresnya masih baru kan, masih dalam konteks perjodohan, belum bergerak masif, belum jalan ke bawah, maka ya saya melihat semuanya masih potensi untuk menang. Oleh karena itu untuk mengukurnya ya ke depan begitu mereka jalan, begitu mereka katakanlah ke masyarakat gitu ya secara masif, maka akan terlihat terang tuh seberapa besar efektivitas mereka mendekati masyarakat, seberapa besar misalkan kekuatan mereka di tengah-tengah masyarakat, dan nanti kelihatan elektabilitasnya. Oleh karena itu kita lihat kalau soal potensi 3 capres-cawapres ini saat ini saya melihat masih punya potensi yang sama, kecuali nanti sudah kelihatan peta simulasi surveinya secara objektif, maka akan kelihatan kemenangan itu. Oke. Apakah kemudian dengan Gibran menjadi pasangan Prabowo Subianto bisa meraih suara Jawa Tengah dan juga bisa meraih suara milenial? Nanti jangan dijawab dulu, Kang Ujang, Mas Ujang, nanti kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Rumah Pemilu. Masih bersama saya Ujang Komarudin, analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Mas Ujang, tadi kita terpotong soal dengan memasangkan Gibran dengan Prabowo Subianto. Apakah ini untuk memenangkan suara Jawa Tengah dan juga memenangkan atau meraih suara pemilih milenial? Ya, kita tahu tadi basis Jawa Tengah basis masa Ganjar, PDIP. Artinya ini kan harus diserang oleh Gibran. Ya, dalam konteks itu ketika ada pelebaran kekuatan misalnya Gibran untuk bisa ekstensi ya, atau secara besar-besaran melebar ke basis masa PDIP itu bisa dilakukan. Karena Gibran adalah katakanlah kader PDIP ya, punya potensi juga untuk menyerang gitu ya basis masa sendiri. Nah yang kedua soal milenial kelihatannya bisa ya, karena begini, pendekatan pemilih milenial itu harus didekati dengan gaya-gaya milenial. Walaupun memang apakah Gibran mampu ya kita lihat ke depan. Bisa mampu juga bisa tidak, tapi saya melihatnya ketika tadi ada wacana yang menggulirkan ada kalau nggak salah 8 program prioritas ya dari Gibran, itu sudah kelihatan bahwa muda banget gayanya ada yang muda. Oleh karena itu saya melihat tergantung nih bagaimana Gibran bisa memoles, bisa membangun simpati kepada anak muda. Terakhir singkat, dengan kita membaca seperti ada dukungan atau dukungan Presiden Joko Widodo ada di balik pasangan Prabowo Gibran, apakah ini bisa menjamin bagaimana menjawab kekhawatiran publik tentang pemilu kita bakalan berjalan adil dan juga demokratis? Nah, saya berpesan kepada Pak Jokowi ya sebagai kepala negara, sebagai pemerintahan, sebagai presiden katakanlah harus berjiwa negarawan. Artinya ucapan
ide dan gagasan termasuk tindakannya harus kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu dalam konteks pemilu pun sama. Jadi kepentingannya bukan kepentingan katakanlah dukung-mendukung buat kepentingan porosan, tapi bagaimana kepentingannya bangsa dan negara itu yang harus dijaga oleh Pak Jokowi agar Pak Jokowi ya punya legacy yang baik dalam konteks tadi di akhir menghadirkan masa pemerintahannya yang berkualitas. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di studio Midi Kompas TV di kantor KPU, analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Mas Ujang Komarudin. Sehat selalu, Mas Ujang, dan sama-sama. dialog tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Rumah Pemilu kali ini. Jangan lupa pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Jadi pastikan untuk tetap mengikuti informasi pemilu terkini hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Maidop Elfrina berterima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.